Dan di episode pertama podcast kita kali ini, Embassy Talks kali ini, kita akan adakan langsung secara live dengan 2 orang bintang tamu yang pasti Bapak Ibu sekalian udah pada tahu. Yang pertama ada Bapak Ferry Iswandi, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Den Haag, dan juga ada Bapak Ronald Arman Abdullah, Atase Imigrasi KBRI Den Haag. Mari kita sapa dulu dua-duanya. Dari Pak Ferry, apakah sudah bergabung secara online, Pak Ferry? Hadir, Pak Kris. Siap. Nah, itu. Jadi satu lagi ada Bang Ronald samping saya nih, live dari studio berapa nih kita ya? Studio 1 karena Mbak cuma ada 1 jadi studio 1. Jadi biar dikritik dulu. Ronaldnya dipanggil Bang, saya dipanggil Pak, nggak enak jadinya. Oh iya, benar. Iya, jadi buat Bapak, Ibu, Kakak semua, saya masih terlalu muda untuk punya adik, jadi manggilnya juga Kakak. Jadi ada Bang Ronald nih sama Uda nih, Uda Ferry kali ya manggilnya. Ya nggak? Dah, manggilnya Uda ya kali ya. Oke. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama berbincang nih Bang, sama Uda. Banyak yang nanya nih. Karena ada peraturan baru masuk Indonesia bagi WNI dan WNA. Tapi banyak yang satu belum pada tahu. Yang kedua ada yang mungkin masih rada bingung karena kan dinamikanya yang menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia, jadinya ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, yang pertama nih Bang, pertanyaan pertama dari semuanya. Kalau seorang pelaku perjalanan internasional atau travelers atau dengan tujuan apapun, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum memasuki ke Indonesia? Bang Ronald dulu nih. Ya, terima kasih, Bro Chris. Siap. Untuk pelaku perjalanan internasional, untuk WNI, dia harus 2 kali 24 jam harus ada PCR testnya. Oke, 1 PCR test 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Yang kedua adalah sertifikat COVID. Sertifikat COVID, ya. Oke. Nah, dan paspor khusus tentunya ya. Paspor pasti ya. Paspor kalau WNI berarti paspor hijau ya, yang masih berlaku. Ya. Ada minimal masa berlaku nggak sih Bang? Misalnya berapa? Ya minimal sih 6 bulan untuk internasional ya. Oke, 6 bulan masa berlaku. Jadi dicatat ya Bapak Ibu, untuk WNI yang mau kembali ke Indonesia itu ada 3 awal, yaitu PCR 2 kali 24 jam berlakunya. Terus ada tadi paspor jelas. Yang ketiga apa? Tadi satu lagi. Sertifikat COVID. Sertifikat COVID atau bukti vaksin. Dan ada yang keempat Bang sebenarnya Bang. Apa tuh? Tiket. Oh iya. Kalau nggak pakai tiket nggak bisa. Betul. jadi ada 4 termasuk tiket. Nah, tapi kalau itu untuk WNI. Nah, sekarang kita sebelum beralih nih ke Uda Ferry, yang buat WNA dulu nih. WNA apa? Nah, sama seperti WNI, maksudnya paspor yang harus berlaku minimal 6 bulan dan 2 kali 24 jam PCR test. Dan sertifikat COVID-19. Dan juga yang terakhir untuk WNA yang masuk ke Indonesia dalam rangka wisata harus melampirkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan ya. Oke, berarti COVID ya, sakit COVID. Oke, berarti asuransi yang mengcover kalau ada apa-apa dengan COVID gitu ya. Betul. Oke, kalau terkena COVID. Jadi tambahannya tadi selain PCR 2 kali 24 jam, selain paspor juga harus punya asuransi dan juga sertifikat vaksin. Nah, kalau untuk sertifikat vaksin berarti harus menggunakan Peduli Lindungi. Yes, betul. Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi. Nah, kalau Peduli Lindungi kita beralih dulu Bang sebentar ya. Silakan. Kita beralih ke Daveri yang ada di manapun Anda berada. Siap, oke. Gimana kalau misalnya mengenai Peduli Lindungi nih, aplikasi Peduli Lindungi. Itu banyak juga yang nanya, itu gimana sih cara memasukkan bukti vaksin kita ke aplikasi Peduli Lindungi. Mungkin bisa di-share dikit nggak? Oke, sebelum itu mungkin sedikit menambahkan dulu Mas Kris yang disampaikan Bang Ronald tadi terkait dengan PCR. Mungkin perlu penekanan di sini, itu 2 kali 24 jamnya dihitungnya dari saat jam pengambilan sampel tes PCR-nya dihitung menuju ke keberangkatan. Jadi kalau misalnya bukan dari hasil tesnya keluar gitu Pak. Bukan dari hasil tes keluar, tapi dari tanggal tes jam tesnya.
Itu mungkin yang perlu ditekankan karena ada beberapa pemahaman yang salah atau berbeda di sini. Dihitung dari keluarnya sertifikat tes itu salah. Oh oke, berarti dari tanggal tes ya? Jam tes. Oke, jam pengambilan sampel ya? Sampel. Oke, jadi coba digarisbawahi sedikit bahwa kalau misalnya nih saya mau ke Indonesia, terus aku ngambil sampelnya itu jam 6 sore hari Jumat, masa berlakunya berarti sampai dengan hari Minggu jam 6 sore juga ya? Nah, siap. Oke. Oke. Nah, untuk aplikasi Peduli Lindunginya dulu sendiri gimana tuh? Nah. Ya, kalau untuk aplikasi Peduli Lindungi itu kan untuk travelers yang akan masuk ke Indonesia itu wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di situ sebelum keberangkatan, travelers perlu mengisi data-data yang ada di aplikasi tersebut. Nah, mungkin bisa di-share di sini yang informasi slide mungkin yang dari Mas Kris mungkin mengenai prosedur slide-nya untuk aplikasi Peduli Lindungi. Slide aplikasi Peduli Lindungi ya? Ya. Yang Fin berarti ya? Ya, benar. Oke. Sebentar. Mungkin sambil jalan sambil bisa dijelaskan juga. Jadi intinya bahwa travelers yang menggunakan vaksin di luar negeri juga bisa atau dimungkinkan untuk dimasukkan ke data aplikasi Peduli Lindungi. Juga di situ dimasukkan mengenai data RT-PCR-nya dan data-data lain mengenai individu yang bersangkutan. Oke. Itu juga untuk orang asing jelas atau WNA jelas memasukkan data paspornya, sementara untuk WNI itu memasukkan NIK-nya. Nah, di sini ada beberapa hambatan mungkin beberapa keluhan dari WNI kita yang tidak berhasil untuk memasukkan NIK-nya, gitu ya. Atau WNI yang udah lama di sini tidak punya NIK misalnya. Nah, ada beberapa opsi. Pertama, menerbitkan NIT di KBRI. Jika tidak memiliki NIK atau NIK-nya tidak aktif. Nah, kedua, kalau seandainya belum berhasil memasukkan itu, nanti bisa meminta bantuan KBRI untuk diberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki NIK karena domisili di luar negeri dan sedang proses untuk NIT-nya seperti itu atau IKTP-nya. Oke, ya. Jadi ini mungkin karena aku ulangi dikit karena ada yang bilang mungkin suaranya agak kurang jelas. Mungkin terpengaruh oleh angin keras hari ini, jadi emang sinyalnya agak jelek sepertinya. Jadi yang kesulitannya yang dihadapi mungkin untuk masyarakat khususnya yang di luar negeri itu mengenai masalah salah satunya adalah mengenai NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi tadi dari Udaferi salah satu sarannya adalah untuk yang bermasalah dengan NIK-nya atau malah belum punya NIK sama sekali, kebetulan KBRI juga ada ya Bang layanan penerbitan NIK atau NIT, nomor induk tunggal. Nah, tahu nggak Bang bedanya NIK sama NIT? Nah, kalau NIK di Indonesia, kalau NIT di luar negeri. Nah, itu. Jadi yang nanya bedanya, NIK sama NIT sebenarnya itu serupa ya? Iya. Sama aja. Jadi yang udah punya NIK dan masih berlaku nggak perlu bikin NIT sebenarnya. Betul. Dan yang dimasukin ya NIK-nya dia yang masih berlaku itu aja. Betul. Oke, itu kalau untuk NIK dan NIT. Jadi sekalian info juga kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mengikuti hari ini, bahwa KBRI juga melakukan pelayanan penerbitan NIT atau nomor induk tunggal. Jadi yang belum punya NIT, silakan langsung kunjungi website di bawah ini. Oh, nggak ada tulisannya. www.indonesia.nl. Nanti di situ bisa ada pilihan untuk penerbitan NIT. Salah satunya. Dan sekaligus juga kalau yang berdomisili di sekitar Utrecht, nah minggu depan nih Bang Ronald sama Udaferi akan menyambangi Utrecht pada tanggal 26. Nah 26 Februari berarti. 26 Februari KBRI akan mengunjungi Utrecht. Tempatnya nanti akan di-share di media sosial KBRI Den Haag.
Jadi di situ apa aja sih Bang pelayanannya biasanya kalau di situ? Ya, di acara outreach itu kita istilahnya jemput bola untuk pelayanan keimigrasian dan kekonsuleran. Jadi bagi masyarakat Indonesia yang berada di Utrecht dan sekitarnya bisa melakukan pergantian paspor di sana, jadi nggak perlu datang jauh-jauh ke Den Haag. Iya. Gitu. Jadi apalagi lagi musim angin kenceng gini ya. Betul. Di Bogor angin ngamuk tuh kalau kata Benyamin. Nah, jadi selanjutnya nih tadi udah 2 yang kita omongin tentang salah satunya adalah tentang syarat awal mau masuki Indonesia, yang kedua mengenai aplikasi Peduli Lindungi. Nah, setelah itu sekarang ada perubahan nggak sih Bang? Kemarin kan kita dengar nih Indonesia tutup untuk semua kecuali yang terkait sama misalnya tenaga medis, pekerja profesional dan lain-lain. Nah, kalau sekarang perkembangannya siapa aja sih Bang WNA atau international travelers yang bisa masuk ke Indonesia? Ya, sekarang saat ini semua pintu sudah dibuka oleh pihak pemerintah Indonesia untuk masuk ke Indonesia. Jadi bagi warga negara asing khususnya di Belanda yang ingin masuk ke Indonesia dalam rangka tujuan wisata juga sudah dapat masuk ke Indonesia. Gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa KBRI Den Haag di bidang imigrasi tidak mengeluarkan visa dalam hal ini. Jadi bagi aplikan atau pemohon permohonan visa untuk warga negara Belanda yang ingin masuk ke Indonesia itu bisa langsung nge-apply di website imigrasi.go.id. Atau juga bisa di indonesia.nl itu ya Bang. Jadi nanti ada. Masuk ke websitenya KBRI Den Haag di indonesia.nl. Nanti ada pilihan, ada visa, ada paspor. Klik yang visa, nanti ada linknya ke sana. Nah, kalau yang lagi depan komputer boleh dicoba langsung www.indonesia.nl. Nanti langsung pilih visa. Nah, jadi tadi dibilang udah dibuka untuk semua. Jadi bukan hanya kalau untuk yang tujuan wisata, apakah bisa ke semuanya atau hanya tetap masih Bali dan Riau saja? Nah, kemarin sudah keluar dari SE Satgas COVID-19 terkait pintu masuk bagi seluruh pelaku perjalanan internasional ke Indonesia. Jadi sekarang dibuka dari 7 tempat pemeriksaan imigrasi. 7 tempat pemeriksaan imigrasi. Berarti ada 7 pintu masuk ya? Pintu masuk. Jadi tidak mengkhususkan harus masuk lewat Jakarta atau Bali. Bisa masuk melalui dari Kepri, dari Medan, dari Manado, dari Mataram, dan Surabaya. Nah, kalau itu kita mau tahu informasinya di mana tuh Bang nyarinya? Apa ada di website juga ya? Berarti? Ada di website kita. Di websitenya ada. Jadi tetap indonesia.nl one stop service, semua infonya ada di sana. Atau ke medsos KBRI Den Haag. Nah, perlu diketahui juga nih Bro Chris. Gimana? Kalau pelaku perjalanan wisata WNA warga negara Belanda dengan tujuan wisata, dia saat ini memang belum bisa untuk melakukan penjamin dari perorangan. Jadi harus ada biro jasa atau travel agent atau pihak hotel yang selaku penjamin mereka untuk masuk ke Indonesia. Berarti bukan hanya travel agent ya, jadi nggak harus sama travel agent, sama hotel pun bisa. Hotel pun boleh. Gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena apabila warga negara asing tersebut masuk ke Indonesia, jadi penjaminnya lah yang bertanggung jawab atas semua kegiatan dan keberadaan warga negara asing tersebut di Indonesia. Jadi memang dilakukan mekanisme itu justru untuk membantu juga ya. Jadi membantu supaya tidak siapa yang ngurusin gitu kalau misalnya perorangan. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke masa karantina nih. Jadi setelah kita udah punya persyaratannya, tiketnya udah dibeli, jangan lupa beli tiket. Sebelum Mas Kris, sebelum pindah ke isu lain mengenai lori tadi sempat disinggung pelayanan pada saat lori nanti yang pertama di Utrecht itu bukan hanya keimigrasian ya. Nanti dari kekonsuleran juga akan ada pelayanan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai konsuler atau pembuatan dokumen misalnya NIT juga bisa dilakukan pada saat lori. Jadi bagi pada saat di Utrecht nanti ya, udah ya. Pada saat di Utrecht nanti. Jadi bagi WNI yang NIK-nya sudah tidak aktif atau hilang atau bagaimana, atau ingin membuat NIT baru karena NIK-nya sudah mati, tidak aktif, itu bisa dilakukan pada saat di Utrecht untuk penerbitan NIT. Nah, untuk itu perlu melakukan pendaftaran. Nanti hari ini ya rencana Mas Kris untuk informasi pengumumannya. Iya.
hari ini akan ada di medsos KBRI tempat jelasnya sama jam pelayanannya serta syarat-syaratnya. Kayak misalnya harus daftar sebelum hari apa, jam berapa. Nah itu akan dijelaskan semuanya di postingan KBRI Den Haag. Makanya harus follow Instagram, Facebook, Twitter, TikTok belum ada yang joget, jadi belum ada. Jadi untuk selanjutnya saya juga mau ngasih tahu pada semua yang ikut hari ini, kalau mau bertanya boleh langsung taruh di chat box. Kita akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaannya satu-satu. Seperti misalnya mumpung udah masih di sini nih dia, ada yang nanya kalau mau ke Jakarta, boleh nggak sih kalau belum divaksin? Nah ini mungkin Bang Ronald atau udah bisa jawab mungkin. Ya kalau untuk vaksin, yang jelas untuk masuk ke Indonesia harus sudah vaksin. Harus vaksin. Okay. Ya. Nah untuk yang vaksin WNI, yang vaksin pertama, itu pertama kan akan karantina tuh 7 hari. Kalau vaksinnya sudah 2 kali atau lengkap, itu karantina 5 hari. Sementara sudah memiliki booster, itu 3 hari. Nah, di sini perlu disampaikan Mas Kris terkait dengan vaksin. Ada perbedaan aturan mengenai sertifikat recovery atau sembuh COVID. Oke. Nah, untuk Indonesia itu tidak berlaku, sebagaimana juga Inggris ya tidak berlaku sertifikat recovery COVID. Jadi kalau misalnya masyarakat kita di sini yang memiliki 1 kali vaksin terus ditambah sertifikat recovery COVID, maka itu dihitung 1 kali vaksin. Nah, kalau misalnya dapat booster di sini tapi sebelum booster itu hanya 1 kali vaksin dan 1 sertifikat, maka itu dihitung 2 dosis. Jadi itu menentukan jumlah hari karantina. Nah, bagi mereka yang tidak lengkap vaksinnya seperti Mas Kris sampaikan tadi, misalnya baru 1 kali vaksin, maka di Indonesia setelah atau PCR-nya negatif akan diberikan vaksin di Indonesia untuk WNI. Oke, untuk WNI ya. Ya. Baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi bahwa Indonesia untuk masuk ke Indonesia you should be vaccinated. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau baru sekali ya Bang ya. Baru sekali vaksin berarti karantina 7 hari. 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam. Kalau sudah 2 kali atau dosis penuh bilangnya, itu 5 kali 24 jam. Kalau sudah plus booster, 3 hari. 3 hari. 3 kali 24 jam. Dan tidak mengenal sembuh ya, Daveri ya. Sertifikat sembuh, tidak mengenal. Dan untuk Janssen memang 1 kali ya, untuk fully vaccinated-nya. Ya, jadi kalau yang pakai Janssen, walaupun baru 1 shot, atau 1 prick, kalau di sini bahasanya prick ya. Iya. Kalau 1 shot atau 1 prick full vaksin. Dihitung sudah full vaksin. Jadi sudah kena karantina yang 5 kali 24 jam. Oke. Semoga menjawab itu pertanyaannya, karena itu sebenarnya materi saya di segmen yang berikut, tapi sudah dijawab sekarang ya sudah. Tidak apa-apa. Jadi udah sampai juga. Selanjutnya kembali mengenai vaksin. Kalau misalnya ada kondisi tertentu yang misalnya kondisi kesehatan gitu. Terus akhirnya nggak boleh vaksin atau tidak bisa mendapatkan vaksin kedua dan seterusnya. Itu apakah tetap masih bisa masuk Indonesia? Bisa dong, bisa. Nah, gimana caranya? Caranya tinggal diberikan surat aja, surat keterangan dari rumah sakit setempat, perintah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi vaksin kedua atau ketiga atau tidak bisa menerima vaksin sama sekali gitu. Karena kondisi kesehatan. Gitu. Itu tetap bisa masuk. Nah, jadi pertanyaan yang banyak juga ditanyakan ya, karena ada rekan yang menangani sosial media juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait itu. Jadi sebenarnya gampang syaratnya, cuman tinggal minta surat keterangan dari dokter atau rumah sakit. Kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya masih mengenai vaksin. Pertanyaan lagi nih, kalau misalnya itu kan kalau yang sudah divaksin, kalau anaknya ikut masih berusia di bawah 18 tahun atau 18 tahun tapi let's say ada kebutuhan khusus gitu. Nah, itu masa karantinanya jadi gimana? Kan belum vaksin sama sekali nih sebenarnya. Misalnya anaknya itu. Ya, mengikuti orang tuanya. Oke, mengikuti guardians-nya berarti Bang ya. Orang tua atau guardians-nya. Jadi kalau misalnya saya bawa anak saya
anakku kan yang belum divaksin ya, itu 3x24, aku kenanya 3x24 jam, berarti anaknya juga mengikuti ya? Bukan mengikuti anak ya, berarti anak mengikuti orang tua. Ya, memang seharusnya anak mengikuti orang tua. Karena ini menarik Mas Kris, karena dulu di surat edaran sebelumnya dari Satgas itu tidak menyebut atau belum menyebutkan jelas mengenai anak bagaimana, apakah ikut orang tua atau orang tua ikut anak, karena ketidakjelasan itu banyak pertanyaan muncul. Betul. Nah, jadi dengan surat edaran Satgas yang terbaru ini nomor 7 itu jelas disebutkan bahwa si anak itu ikut orang tuanya. Kalau orang tuanya 7 hari, ya anak akan ikut 7 hari. 5 hari ikut 5 hari. 3 hari ikut 3 hari. Jadi surat edaran Satgas sekarang lebih jelas mengatur semuanya. Mengatur ya. Itu boleh disebutin nggak surat edaran nomor berapa itu dah? Nomor 7 tahun 2002. Oke, dicatat surat edaran nomor 7 tahun Surat edaran Satgas COVID ya 19 nomor 7 tahun 2002. Oke. Biasanya kalau di browsing tuh biar gampang SE Satgas COVID nomor 7 2022. 2022 susah tuh nyebutnya 2022. Atau langsung aja ke websitenya Satgas COVID. Oke, websitenya apa tuh dah? covid19.go.id ya? Iya, lupa saya. Kalau nggak salah itu COVID-19-nya pakai angka, terus .go. COVID19.go.id. Yes, COVID-19-nya tapi 19 ya, makanya bukan 19 panjang. Iya, COVID19.go.id. Oke. Nah, di situ di bagian regulasi itu ada semua aturan-aturan yang terkait COVID. Terupdate lah ya pokoknya ya. Iya, yang update semuanya selalu di situ. Oke. Nah, kalau anak-anak tuh perlu nggak ya dimasukin ke Peduli Lindungi juga sebenarnya? Itu ranahnya Pak. Oh, ranahnya Pak Daveri. Kalau anak-anak gimana tuh dah? Sebenarnya itu semua perlu memiliki itu. Tapi kalau anak-anak kan ini berbeda ya. Ada perlakuan khusus yang terkait tadi misalnya anak-anak tidak punya HP misalnya kan, nggak semua anak punya HP kan? Ya, dan atau gitu. Malah tuh anak-anak belum boleh vaksin, misalnya kayak di Belanda anak umur 2 tahun belum bisa vaksin. Gitu. Nah terkait itu ada semacam aplikasi yang dimiliki oleh orang tua yang menjadi dasar nanti itu. Kecuali kalau misalnya udah bisa, karena kemudahan dari aplikasi Peduli Lindungi ini tinggal download, tinggal di input semua data-datanya semua bisa. Oke, berarti kalau untuk anak-anak sebenarnya kalau memang sudah vaksin dan memang karena kan salah satu syaratnya itu NIK ya dah. Iya. Yang di itu. Sedangkan anak-anak misalnya untuk WNI ya, misalnya usianya baru 13 kan belum punya NIK. Kalau saya dulu bisa nembak SIM gitu, tapi kan nggak bisa. NIK kita semua punya. Jadi setelah masuk keluarga, semua punya NIK. Betul. Oke, berarti itu kalau anak-anak bikin NIT juga bisa dah? Bisa. Oh tuh, itu tambahan lagi, ilmu baru tuh. Tapi kan belum IKTP. Iya, belum IKTP. Jadi bentuknya kalau NIT itu yang tadi disebut NIT itu hanya nomor ya, ada bukan kartu fisik. Iya. Bukan, hanya nomor. Sebenarnya untuk kita bisa menerbitkan NIT elektronik di KBRI Den Haag, gitu ya. Jadi bukan hanya NIT tapi KTP elektroniknya. Namun dengan uji coba kemarin yang kita mulai Desember kemarin, alatnya rusak karena udah cukup usia juga ya dari 2018. Udah dewasa lah ya dia ya. Dewasa lah gitu ya. Dewasa. Jadi kita sedang minta alat baru dari Jakarta. Oke. Untuk perekaman biometriknya. Jadi nanti kalau misalnya alat yang perekaman biometrik dari Jakarta sudah datang, nah itu seperti kemarin sempat kita laksanakan, bisa dibikin IKTP-nya langsung. Oke. Secara elektronik. Secara elektronik ya, tetap bukan fisik kartunya, tapi bukan fisik kartu, ada digital ya. Digitalnya. Oke. Data-data yang ada biometriknya, sidik jari, foto semuanya itu sudah masuk di database dinas Jen Dukcapil. Dukcapil. Mendagri ya. Berarti udah bisa digunakan bahasanya. Sudah bisa digunakan. Nah, pada saat di Indonesia, misalnya WNI kita di Indonesia ingin berkunjung, terus ingin mencetak KTP fisiknya, tinggal datang ke dinas Dukcapil setempat untuk mencetak, tidak perlu perekaman lagi. Oke, siap. Kalau kayak gitu berarti udah lumayan terjawab beberapa yang kita lihat di chatbox. Untuk yang masih mau bertanya, silakan
Saya balik dulu ke Bang Ronald. Kayak tadi karantina nih, kembali ke masalah karantina. Tadi udah bilang 7, 5, 3 hari. Yes. Kalau misalnya untuk WNI, misalnya dia tidak untuk kebutuhan turisme, hanya sekedar pulang aja gitu. Bisa, apakah ada fasilitas tertentu untuk WNI atau harus di hotel atau gimana? Kalau WNI ini. Ya, WNI. Kalau tetap harus di hotel yang ditujukan oleh Satgas Covid. Hotel yang ditentukan ya. Oke. Jadi bukan ke Wisma Atlet ya? Bukan. Wisma apa kita bilang? Wisma Atlet masih ya? Wisma Atlet. Nambahin dikit. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Untuk karantina itu kan untuk karantina terpusat yang disediakan oleh pemerintah itu ada beberapa kategori yang disediakan gratis oleh pemerintah, yaitu pekerja migran Indonesia, mahasiswa kita yang sudah selesai bertugas, selesai studi, itu diantaranya termasuk yang bisa mendapatkan fasilitas karantina terpusat gratis dari pemerintah. PMI. Nah, bagi WNI di luar itu yang tadi itu karantina mandiri ke hotel. Oke, berarti untuk pekerja migran, terus kayak adik-adik bilang nggak ada adik. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi PPI yang ada di Belanda yang mau pulang nanti, kan biasanya Juli Agustus ini pada ada yang pulang. Bisa memanfaatkan fasilitas Wisma Atlet berarti gitu dah ya? Iya. Ada beberapa tempat itu, bukan hanya Wisma Atlet. Iya. Dan kita juga sambil memantau nih yang sudah mengikuti hari ini ada banyak banget, ada yang sambil serius, ada yang sambil makan, ada yang sambil main gitar. Wah, luar biasa memang. Jadi kita masih tunggu pertanyaannya. Sambil balik lagi ke tadi, untuk yang WNI, sekarang tadi WNI udah. Jadi kalau yang tadi disebutkan kategori yang tadi disebutkan sama Uda Ferry itu bisa memanfaatkan Wisma Atlet. Tapi kalau yang bukan, berarti harus di hotel yang tentukan. Bagaimana kalau WNA? Nah, kalau WNA tetap harus dikarantina di hotel. Di hotel tersebut. Di hotel yang tentukan juga ya. Iya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan kayak misalnya, saya mau bawa suami saya WNA, saya WNI, jadi kemana? Nah, kan itu jelas ya, berarti ke hotel. Iya. Ke hotel. Honeymoon-nya ditambah. Jadi itu. Dan perlu diketahui juga, Mas Kris. Ya. Jadi kalau misalkan dia landingnya di Bali, bisa langsung karantina di Bali. Nah, kalau misalkan dia landingnya di Jakarta, ya karantinanya tetap harus di Jakarta. Jadi apabila memang harus tujuannya mau ke Bali, mendingan cari flight yang langsung ke Bali, jangan transit ke Jakarta. Ke Jakarta dulu. Gitu. Oh, jadi kemanapun titik pemeriksaan imigrasinya, disitulah dia akan dikarantina. Betul. Ya, itu di mana bumi pijak, di situ langit dijunjung, itu berarti Bang namanya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kembali mengenai tadi kan udah sempat disinggung juga mengenai tempat karantina, terus udah masuk. Let's say sekarang progresnya sudah masuk nih, udah yang mau berlibur sudah berlibur di Bali atau di Kepulauan Riau. Nah, setelah mereka liburan ternyata mereka masih mau mampir ke Pertamina International Street Circuit yang di Mandalika. Itu boleh nggak sih, Bang? Boleh ya? Setelah dia masuk, setelah karantina, dia bisa kemana aja di Indonesia. Nah, terus nggak harus di daerah tertentu dia masuk. Gitu. Berarti dia udah dari Bali, dia mau ke Banyuwangi gitu nggak apa-apa? Boleh. Boleh. Tapi mengikuti protokol kesehatan dalam negeri kalau gitu berarti. Betul. I see. Nah. Mas Kris, ada yang menarik nih, Mas Kris. Saya menarik memang. Mas Krisnya sih nggak menarik. Aduh. Ini terkait dengan tujuan Bali wisata. Karantina itu menarik loh, karena beda dengan Jakarta misalnya, yang kita karantinanya di hotel. Kalau di Bali itu di kamar gitu ya? Iya. Kalau di Bali itu di resortnya, bukan di kamar hotel aja gitu. Ya, jadi satu area gitu ya? Area hotel. Iya, karena sistemnya bubble di sana. Aman. Berarti itu fasilitasnya bisa dimanfaatkan juga? Bisa. Wah, itu benar-benar pemanasan menuju liburan yang sebenarnya tuh kayaknya. Jadi kita menikmati dulu sambil di pinggir pantai kan ya, karantina di pinggir pantai. Itu sebenarnya liburan, bukan karantina ya. Makanya menarik sekali untuk kebijakan pemerintah untuk karantina di Bali. Untuk bisa dimanfaatkan oleh travelers. Tapi untuk sementara ini khusus untuk Bali ya berarti? Untuk World of Vacation-nya itu. Oke. Jadi buat yang berpikir tadinya mau ke karantinanya ke Jakarta, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ke Bali dulu 5 hari ya. Iya.
Atau 7 hari, 5 hari, atau 3 hari. Betul. 7 hari, 5 hari, 3 hari. Jangan lupa tuh. Tergantung vaksinnya. Tergantung jenis vaksinnya. Nah, jadi udah terjawab bahwa setelah memiliki semua dokumen yang diperlukan, udah lengkap, karantinanya udah jelas, setelah masuk ke Indonesia dia boleh kemana-mana, dan itu apakah misalnya nih, saya WNA, terus saya ambil visa wisata, itu berlakunya berapa lama sih Bang? Kalau untuk visa turis itu? Nah, B211A ya? 60 hari di pertama, dan itu bisa diperpanjang 4 kali. Oke, berarti pertama kali aku dapat langsung 60 hari? 60 hari. Terus setelah itu bisa diperpanjang 30 hari kali 4. 30 hari total di Indonesia 4. Itu 180 hari, itu 6 bulan. Oke, maksimal tuh ya. Maksimal. Nah, terus kalau misalnya dia pulang lagi ke misalnya Belanda ya, pulang ke Belanda. Ya. Terus dia balik lagi ke Indonesia lagi. Indonesia apply lagi. Apply lagi dari awal. Masa itu single entry. Oke. Gitu. Tapi jadi nggak bisa langsung dalam setahun dia mau bolak-balik berapa kali ya. Jadi kalau udah meninggalkan Indonesia, dia harus nge-apply ulang lagi. Yes, betul. Oke, jadi puas-puasin yang mau liburan ke Indonesia, langsung habisin cutinya. Bisa 60 hari, diperpanjang 4 kali, masing-masing 30 hari. Yes, diperpanjangnya betul. Bisa di Indonesia dong? Iya, pasti di Indonesia. Online ya? Enggak. Oh enggak? Datang ke kantor. Datang ke kantor imigrasi. Iya. Yang tersedia dimanapun Anda berada, kayak Indomaret ya berarti. Oke, sekarang kita coba lihat dari teman-teman yang udah bergabung, ada pertanyaan mengenai visa 317. Okay. Nah, apa tuh Bang? Visa 317 itu penyatuan keluarga. Oh, penyatuan keluarga. Nah, perlu dijelaskan di sini, visa penyatuan keluarga itu hanya suami ke istri atau istri ke suami. Yang sebentar. Istrinya WNI atau suaminya WNI. Suaminya WNI. Ya, salah satu ya? Salah satu. Oke. Hanya itu aja. Dan visa penyatuan keluarga bisa juga dilakukan ke anak, ke orang tua. Anak di sini itu anak umur 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Iya. Kalau benar-benar pas 18 tahun masih boleh? Pas 18 tahun boleh. Boleh, oke. Boleh. Jadi kalau ini kurang dari sama dengan, kalau bahasa matematikanya itu kurang dari sama dengan 18. Iya. Jadi itu visa 317 atau penyatuan keluarga. Iya. Nah, itu tuh penyatuan keluarga berarti satunya di Indonesia, satunya di Belanda gitu misalnya kayak gitu. Di sini juga boleh. Kan disatukan keluarganya. Maksudnya gimana? Penyatuan keluarga karena istrinya emang di Indonesia, pengen pulang ke Indonesia juga bisa apply. Oke, berarti bukan suami istri atau anak ke orang tuanya dipersatukan, tapi bisa aja kayak misalnya pasangan WNI dan WNA yang ada di Belanda. Yes. Terus yang WNI-nya mau pulang ke Indonesia, sedangkan WNA-nya susah nih. Ya, itu bisa pakai visa 317. Bisa. Nah, moga-moga terjawab tuh dari siapa tadi? Mbak Ari udah terjawab, moga-moga. Nanti kalau belum di bawah ya, tapi banyak nih jadi satu-satu. Yeah. Nah, itu penyatuan keluarga. Oke. Tadi ada pertanyaan juga tentang NIT, tadi kayaknya udah cukup jelas pertanyaannya. Terus kalau ini ada pertanyaan mengenai Lori nih. Udah Ferry, kalau yang tinggal di luar Utrecht boleh dating nggak? Datang nggak? Typo tuh dating. Iya. Boleh datang nggak? Dimanapun WNI berada, kalau memang ingin berkunjung ke Utrecht lebih dekat dibanding ke Den Haag, silakan aja datang ke Utrecht. Kita setahun ini telah mengagendakan setiap bulan itu ada satu kota di seluruh provinsi di Belanda. Kita giliran. Nah, kemarin di medsos kita sudah kita umumkan ya, Mas Kris ya. Sudah ada kayaknya kota-kota di Belanda selama 1 tahun ini. Nah, terserah teman-teman masyarakat kita WNI yang ingin memilih kota yang mana, lori yang mana pada bulan kapan, itu udah ada informasinya. Kalau misalnya kebutuhan mendesak, harus menunggu misalnya jadwal di kotanya itu di November misalnya, sementara butuhnya di Februari misalnya, ya udah silakan datang di Februari di kota Utrecht. Kalau memang Utrecht lebih dekat dibanding Den Haag gitu, Mas Kris. Mumpung pertanyaan tentang Lori nih, aku mau balik lagi, lagi keinget tiba-tiba. Kalau untuk perpanjangan paspor nih Bang, sebenarnya masa boleh mulai memperpanjang paspor itu berapa lama sih untuk WNI? Sesuai aturan itu 6 bulan. Kalau 6 bulan kurang itu baru bisa ngajukan perpanjangan paspor. Oke. Kita bilangnya bukan perpanjangan sih sebenarnya, pergantian paspor ya. Iya, pergantian paspor. Nah, pergantian paspor itu harus minimal 6 bulan sebelum paspornya habis, baru bisa melakukan pergantian paspor. Oke. Gitu. Jadi bagi dicek sekarang yang masih WNI ini boleh dicek paspornya kalau udah mau habis, mumpung
akan ada di Utrecht di bulan Februari tanggal 26. Itu bisa langsung nanti mendaftar untuk melakukan proses pergantian paspor. Pergantian ya, Bang? Pergantian. Bukan perpanjangan. Terus kalau paspor itu berarti boleh bukan hanya orang yang berdomisili di Belanda dong ya. Jadi misalnya dia lagi liburan, misalnya dia tinggalnya di Italia, terus sekarang lagi liburan ke Belanda, tiba-tiba dia sadar, oh iya paspornya hilang. Kebetulan dia lagi di Utrecht, pas tetanggaan sama tempat diadakannya lori gitu. Nggak bisa. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena hanya yang berdomisili di Belanda, wilayah Belanda aja yang dengan KBRI Den Haag. Jadi kalau misalkan dia berdomisili di Italia, dia harus perpanjangan di KBRI Roma. Oke. Gitu. Jadi memang KBRI Den Haag atau khususnya imigrasi KBRI Den Haag, wilayah akreditasinya adalah untuk yang berdomisili di Belanda. Kalau yang di luar itu ya mohon maaf, bisa ditanya ke KBRI masing-masing. Mungkin KBRI yang lain akan bergabung dengan podcast ini. Dan seperti tadi disinggung sama Daveri bahwa di bulan Maret tuh contohnya akan ada lagi kita, kalau jadi insya Allah kita akan ada di Almer. Lalu di bulan April ada di mana Bang kita? Roermond. Kebetulan kalau ada diskonan sekalian kita bareng-bareng ketemu di Roermond. Mei di Eindhoven, insya Allah. Juni di Nijmegen. Terus Juli di Zwolle. Segitu dulu lah. Sisanya lihat aja sendiri di medsosnya KBRI. Nah, kita masih lanjut lagi. Ini ada pertanyaan juga mengenai aplikasi Peduli Lindungi. Apakah harus mencantumkan nomor Indonesianya dah? Nomor telepon ya maksudnya ya. Nomor telepon betul, bukan nomor rumah. Terus terang saya secara pribadi atau kami itu belum memperoleh informasi, instruksi, arahan jelas mengenai hal ini. Tapi kalau memang seandainya gagal nomor Belanda, mungkin bisa dicoba nomor Indonesianya. Kalau memang punya nomor HP Indonesia. Tapi kalau enggak, saya juga enggak tahu apakah itu wajib nomor Indonesia atau enggak. Nanti kami akan cek kembali mengenai hal ini. Oke. Berarti itu jadi PR kita bersama ya, Dah? Iya. Nanti akan diberikan informasi lebih lanjut dari fungsi protokol via medsos dan kanal lainnya pasti ya, atau pas lori gitu ya, kita bisa sekalian sosialisasikan. Nah ini mungkin selanjutnya lebih tepat dijawab sama Bang Ronald nih. Saya WNA tapi keluarga saya WNI dan tinggal di Indonesia. Apa bisa saya apply visa untuk mengunjungi mereka di Jakarta? Oh bisa. Bisa. Tapi visa wisata. Untuk visa sosial budaya, untuk visa kunjungan, untuk mengunjungi keluarga itu belum bisa. Belum dibuka ya? Belum dibuka. Jadi bisa masuk ke Jakarta tentu saja bisa dengan ketentuan dengan memakai visa wisata. Gitu. Jadi kalau untuk yang kunjungan keluarga tadi karena belum dibuka kunjungan sosial budaya, jadi dia pakai visa wisata. Karena tadi udah masuk ke Indonesia, bebas deh mau kemana lah, muter-muter aja. Toh sama-sama karantina juga kan. Baik, kita sama-sama lah. Ada pertanyaan juga dari beberapa murid saya dari Universitas Hanze yang akan magang di Makassar dan Semarang. Apakah harus apply visa bisnis? Magang bisa aja, bisa pakai visa bisnis ya. Bisa. Nah kalau untuk ini juga banyak pertanyaan juga. Sebenarnya syarat visa bisnis itu apa sih Bang? Yang utamanya adalah dari perusahaan Indonesia untuk bikin surat undangan untuk mereka yang ada di sini. Perusahaan atau organisasi ya berarti? Yes. Institusi, organisasi, perusahaan kasih kayak undangan atau sponsor letter ya? Yes, gitu. Oke. Jadi nanti penjaminnya atau sponsornya yang apply. Jadi si pemohonnya tetap di sini. Jadi si institusinya yang di Indonesia yang apply via online di website imigrasi. Nanti setelah sudah disetujui oleh kantor pusat imigrasi di Jakarta, nanti baru tinggal di email ke yang bersangkutan maupun ke penjaminnya. Jadi si pemohonnya yang WNA yang diundang ini nanti dapat elektronik visa. Bentuknya kertas, elektronik visa. Jadi tidak harus ke KBRI lagi, tinggal tunjukkan itu aja pada saat dia landing di pemeriksaan imigrasi. Bisa kertas, bisa kalau pakai HP aja gitu bisa juga. Bisa juga ya. Boleh. Berarti udah bisa tuh kalau untuk karena udah paperless community. Jadi kalau saya sebetulnya cashless alias nggak punya duit beneran kalau kayak gitu. Jadi kalau paperless community itu jadi bisa pakai HP. Jadi visanya nggak model dulu yang ditempel di paspor gitu ya Bang. Udah langsung terpisah nanti akan mendapatkan email.
Terus kalau untuk keluarga apakah boleh menjadi penjamin? Ini mungkin pertanyaannya kembali ke yang tadi ya, ke yang visa turis. Nah ini maksud ya mungkin Ibu Maya Bosya ini maksudnya visa kunjungan Bu ya. Kalau visa kunjungan memang belum bisa untuk penjaminnya dari keluarga belum bisa. Tapi kalau penyatuan keluarga, suami ikut istri atau istri ikut suami itu bisa. Oke. Nah, kalau berarti kita antara menunggu aja kunjungan sosial budaya dibuka, semoga. Semoga. Lalu alternatifnya juga bisa menggunakan visa turis tadi ya. Betul. Visa turis. Selanjutnya kalau suami ikut istri liburan itu bagaimana? Misalnya suaminya WNA. Sebenarnya kalau untuk liburan semua udah terbuka ya. WNI boleh, WNA boleh. Sudah. Jadi tinggal apply visa aja. Iya. Pertanyaan titipan. Wah, ada titipan nih. Pertanyaan titipan, apa kalau punya 2 kali vaksin plus recovery certificate juga bisa karantina 3 hari? Nah, ini tadi udah kita jawab di awal ya. Jawab tadi. Karena jadi kita ulangin dikit aja, kalau recovery certificate itu tidak dianggap ya. Betul. Ya, jadi tidak diakui oleh Indonesia. Jadi harus kalau misalnya dosis pertama dia dapat Pfizer, lalu dia ternyata terus dia kena COVID, yang kedua jadi dia nggak ikut dosis kedua, lantas dia mendapat booster Moderna, tetap dihitungnya 1 full dose berarti ya Daya? Oh, full vaccinated 2 kali. 2 kali ya? Jadi kena 5 hari karantina. Ya, masih kena yang 5 hari ya. Oke. Untuk selanjutnya, kalau mengenai syarat PCR, kalau baru sembuh dari COVID, biasanya kan hasil PCR-nya masih positif selama beberapa minggu. Apakah bisa menggunakan proof of recovery atau antigen? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi lebih baik menunggu ya. Lebih baik menunggu. Jadi langsung aja kita jawab itu. Lebih baik menunggu. Ya. Memang daripada menunggu nasib yang tidak pasti. Kalau lihat websitenya. Nah, ini ada pertanyaan mengenai kalau saudara bisa jadi sponsor atau penjamin untuk WNA. Benar nggak, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali kalau nanti yang sosial budaya? Belum bisa. Belum bisa kan? Belum bisa. Jadi itu bisa. Untuk semua yang bertanya, saudara, keluarga, dan lain-lain, jawabannya tidak bisa ya? Jadi keluarga belum bisa jadi penjamin untuk WNA untuk masuk ke Indonesia. Belum bisa. Saat ini belum bisa ya, semoga nanti cepatnya pandemi berakhir mungkin akan dibuka lagi. Ya, kita melihat dinamika yang terjadi di dalam negeri khususnya di Indonesia. Ya. Kalau tadi pertanyaan mengenai paspor, kalau berlakunya kurang dari 6 bulan dan mau kembali ke Indonesia, boleh nggak perpanjang di Indonesia? Masih boleh kan ya? Boleh. Masih boleh. Jadi selama itu masih berlaku sebenarnya masih bisa. Tapi kalau dia nyampe pas habis gimana tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Selama WNI nggak apa-apa. Boleh pulang. Nah mungkin WNI kita tolak. Ya yang nggak boleh malah kalau masuk ke sini lagi ya harus diperpanjang dulu. Jadi jangan lupa perpanjang. Makanya datang ke Lori. Daftar di Lori kalau masih bukan perpanjang Mas. Oh ya diganti. Betul. Kalau diperpanjang mungkin bisa pakai mesin fotokopi aja. Nah, mungkin kita sambil menunggu pertanyaan lainnya, ada memang saat ini banyak pemberitaan juga ada pembicaraan bahwa sebentar lagi yang udah boleh bebas katanya masuk Indonesia, boleh jalan-jalan. Tapi sampai dengan sekarang nih Bang atau Daveri juga, apakah sudah ada perintah resmi mengenai itu? Sampai saat ini belum pernyataan resmi dari surat keterangan yang menyatakan bahwa seluruh pelaku perjalanan internasional yang sudah booster sekalipun untuk tidak karantina. Jadi ditunggu aja sampai memang ada keputusan dari pemerintah pusat dari Jakarta mulai tidak karantina atau vaksin. Oke. Semoga keadaan makin membaik di Indonesia, Mas Kris. Jadi kebijakan itu segera terlaksana. Amin. Karena itu planning pemerintah memang arahnya ke situ. Iya. Jadi kita sama-sama menunggu, semoga secepatnya ada kabar baik. Khususnya bukan masalah karantina aja. Kalau memang kebijakan itu nanti dikeluarkan, berarti kondisi di dalam negeri juga pasti otomatis perhitungannya sudah baik lah ya. Semoga. Insya Allah kita juga bisa. Amin.
Karena banyak juga, termasuk mungkin teman-teman di KBRI juga ya, banyak yang belum pada pulang setelah 1,5 tahun, 2 tahun dengan kondisi apapun. Nah, kembali ke pertanyaan, ada kalau vaksin pertamanya Janssen dan boosternya Moderna, itu dihitung 2 kali vaksin atau sudah vaksin plus booster? Daveri mungkin bisa diulang kembali. Kalau Janssen kita jelas ya, tadi disampaikan di awal ya, kalau Janssen memang hanya 1 kali dosis ya. Jadi Janssen itu fully vaccinated-nya atau full vaksinnya itu 1 kali, dan ditambah Moderna berarti udah dihitung booster. Oke, berarti Janssen penghususan untuk Janssen ya? Iya. Oke, karena emang Janssen itu hitungannya full dose ya? Iya, Janssen itu hanya 1 kali. Janssen hanya 1 kali. Ya, padahal namanya dia 2 kali tuh, Janssen dan Janssen. Tapi ya udahlah, apa-apa terserah dia. Jadi ada masih pertanyaan juga, udah banyak yang terjawab, seperti misalnya tadi kalau boleh kita sedikit review juga bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun itu ngikuti orang tua. Terus kalau hotelnya sudah designated hotel, infonya juga bisa dicari, hotel-hotel karantina itu bisa dicari di website tadi ada COVID-19. Kalau untuk hotel karantina ada 3 website yang bisa dijadikan rujukan untuk Jakarta, untuk Surabaya, dan untuk Bali. Kalau untuk Jakarta, itu websitenya karantinhotelsjakarta.com. Oke. Itu dari PHRI ya. Karantinhotelsjakarta.com. Untuk Surabaya, karantinhotelssurabaya.com. Karantin itu bahasa Inggris ya, Quarantines. Pakai Quarantine Hotels. Oke, Quarantines Hotel ya, Quarantines Hotel sesuai masing-masing Jakarta. Iya, mungkin nanti bisa boleh nanti kita akan dibantu oleh host untuk menaruh di chat box untuk hotelnya ya. Untuk Jakarta karantinhotelsjakarta.com. Untuk Surabaya itu karantinhotelssurabaya.com. Sementara untuk Bali itu welcomeback-to-bali.com. Welcomeback-to-bali.com. Oke, untuk perbedaannya nanti akan di-share website-website tadi oleh hostnya. Jadi dipantau terus tuh chatboxnya. Sekarang pertanyaan lagi, kapan WNA bisa beli tiket terbang ke Indonesia? Apakah kalau visa sudah selesai baru tiket dibeli? Nah, kalau misalkan untuk tiket memang harus dibeli dulu, jadi harus kelihatan ada return tiketnya. Oh, memang harus ada return tiket ya. Oke, nah ini mungkin banyak belum diketahui juga. Salah satu prosesnya adalah justru harus punya bukti bahwa sudah punya tiket pulang pergi ya. Yes. Pulang pergi atau return tiketnya harus sudah ada tanggalnya. Baru bisa mengajukan visa. Yes. Oke. Nah, ada pertanyaan tadi mengenai NIK. Kira-kira mungkin udah terjawab juga, NIK atau NIT. Kalau NIK itu singkatannya nomor induk kependudukan atau nomor KTP lah kita bilangnya. Kalau NIT nomor induk tunggal, yang sebenarnya nomor KTP juga hanya dikeluarkannya di luar negeri. Betul. Bagi yang belum pernah punya atau yang hilang atau mana gitu ya. Kalau NIP itu nomor induk pegawai, beda lagi. Mohon maaf. Jadi kalau kartu KTP-nya hilang tapi NIK-nya masih ada, apakah tetap bisa digunakan? Nggak perlu dicetak lagi, masih bisa digunakan. Tapi dicetaknya di Indonesia ya? Iya. Kalau misalnya di atas 2011 itu didapatkan NIK-nya itu masih aktif. Kalau misalnya sebelum 2011 itu perlu dicek kembali. Kalau memang udah lama ya di luar negeri ya, nggak pernah dipakai di Indonesia atau bagaimana, perlu dicek kembali apakah NIK-nya itu masih aktif atau tidak. Silakan hubungi KBRI. Gitu. Oke, berarti buat yang KTP-nya hilang, selama masih ada nomornya itu sebenarnya masih bisa digunakan. Tapi kalau untuk mendapatkan fisiknya hanya bisa dicetak di Indonesia. Jadi sebagai alasan untuk bisa berlibur ke Indonesia, itu nyetak KTP. Selanjutnya kalau misalnya mau ke Medan nih Bang, berarti dari Amsterdam mau ke Medan. Ya. Apakah harus ke Jakarta dulu atau bisa langsung ke Medan?
Tergantung flightnya. Jadi apabila nanti ada flight lanjutan dari Amsterdam misalkan ke Singapura atau ke mana, dari Singapura Medan, itu bisa. Oke. Langsung karantina di Medan. Tapi kalau transitnya Jakarta? Transit di Jakarta tetap harus karantina di Jakarta. Sepertinya dari Amsterdam nggak ada yang langsung ke Medan, nggak ada flightnya. Jadi mungkin harus karantina di Jakarta. Siap. Nah, ini sudah banyak dibantu juga di chatbox dari tim protokol konsuler KBRI Den Haag, luar biasa sudah dikasih penjelasan NIK itu apa, NIT apa untuk menjelaskan. Terus ada juga dari hotline imigrasi. Wah, ini nih Bang, banyak yang belum tahu. Ternyata imigrasi KBRI Den Haag itu punya hotline. Betul. Apa nomornya nggak Bang? Nah, enggak, selesaikan dulu ya. Nah, boleh di-share nih bahwa imigrasi KBRI Den Haag itu punya nomor hotline yang bisa dihubungi 24 jam ya sebenarnya ya, tapi ini bukan seperti yang selalu dibilang oleh Bapak Dubes Maherfaz, ini bukan nomor untuk curhat. Jadi sekiranya ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp ya, Bang. Betul. WhatsApp-nya imigrasi WhatsApp-nya hotline imigrasi KBRI Den Haag. Ya, jadi silakan Bang. Masyarakat Indonesia atau diaspora di Belanda bisa menghubungi kami atau chat untuk terkait masalah terkait keimigrasian, seputar keimigrasian yang ada di Indonesia. Bisa WhatsApp atau japri ke kami di 0682 849 252. Oke, diulangi lagi sekali lagi Bang. Ini pada kelihatan nyatet nih. 0682 849252. Itu langsung terhubung sama tim kami di tim imigrasi. Nah, langsung dipegang sama Bang Ronald dan tim imigrasi. Mohon maaf kalau nomornya nggak cantik karena di sini susah beli nomor cantik. Nanti akan ada nomor yang tadi juga akan di-share oleh tim dari KBRI juga. Selanjutnya ada pertanyaan dari seorang mahasiswi. Wah, kalau mahasiswi agak semangat nih memang. Saya masih belum selesai studi, tapi akan kembali ke Indonesia. Apakah tetap bisa mendapatkan karantina di Wisma Atlet? Bagaimana jawabannya, Daveri? Bisa diulang, Mas Kris? Kalau ada mahasiswa atau pelajar mau pulang ke Indonesia, tapi sebenarnya belum selesai masa studinya. Kalau di surat edaran Satgas itu untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi. Oh, sudah selesai masa studi ya? Iya. Oke, karena kalau pulang anggapannya seperti liburan biasa. Oke, berarti semoga terjawab tuh. Ya, kalau kembali masih banyak yang berspekulasi akan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus akan dibuka ya. Kita sama-sama berdoa semoga Indonesia bisa dibuka tanpa ada restriksi apapun dan kondisi dalam negeri menjadi membaik. Bijak sekali saya sore ini karena angin kencang ya. Boleh informasi juga, Iya, siap. Jadi KBRI Den Haag bisa mengeluarkan visa untuk masyarakat Indonesia yang ada di sini untuk WNA khususnya Belanda untuk mengajukan visa alasan kemanusiaan atau humanitarian visa bisa diajukan ke kami. Nah, itu bisa ke email ke kami di imigrasi@indonesia.nl. Nah, diceritakan permasalahan kenapa, apakah ada keluarga yang sakit atau keluarga ada yang meninggal atau ada urgent ke Jakarta terkait keadaan keluarga di Jakarta, di Indonesia gitu. Itu bisa langsung kita berikan visa alasan kemanusiaan. Dan itu tentunya harus ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, bukti keluarga yang sakit di Indonesia, atau ada surat kematian di Indonesia. Itu kita bisa berikan di KBRI Den Haag visa alasan kemanusiaan. Dan juga pada saat dia landing itu bisa nanti bukti surat kematiannya dari keluarga di Indonesia itu bisa untuk tidak karantina. Jadi tinggal tunjukkan aja ke petugas ke Satgas Covid di tempat pemeriksaan imigrasinya. Oke, berarti ada keringanan untuk kondisi tertentu ya. Betul. pada prinsipnya. Tapi jangan lantas dimanfaatkan juga untuk keringanan. Nah, terkait karantina, dispensasi karantina ini Mas Kris. Siap. Disampaikan tadi Pak. Mumpung udah ngomong, saya minum dulu ya. Oke. Di surat edaran Satgas itu juga menyebutkan ada 3 tipe dispensasi untuk alasan khusus, keadaan mendesak namanya. Siap. Pertama itu adalah untuk WNI yang dalam kondisi kesehatannya mengancam nyawa. Nah, yang kedua itu butuh kondisi kesehatan butuh perhatian khusus, dan yang ketiga alasan kedukaan anggota keluarga inti
meninggal dunia. Betul. Nah, itu bisa diberikan dispensasi karantina. Bisa, bukan pasti ya. Bisa diberikan atau dapat diberikan asal syaratnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu lengkap. Misalnya tadi kalau misalnya sakit ya kondisi kesehatannya, surat keterangan seperti apa itu harus dilampirkan. Terus juga untuk tadi yang kondisi kesehatan butuh perhatian khusus juga harus ada surat keterangan kondisi kesehatannya. Dan yang ketiga yang terkait dengan keluarga inti meninggal dunia. Nah, harus ada surat keterangan mengenai kematian. Nah, ini bisa disampaikan kepada Satgas COVID. Untuk alasan ini 3 kali 24 jam sebelum kedatangan sudah disampaikan permohonannya. Jadi nggak bisa mendadak datang langsung ini, nanti akan dikhawatirkan akan ada permasalahan di bandara. Jadi disampaikan permohonannya dulu 3 kali 24 jam sebelum kedatangan kepada Satgas COVID ke email persuratan@bnpb.go.id. Nah, itu nanti bisa di-share juga ya di bawah ya. Nanti ada teman-teman kami akan menyampaikan di chat box. Emailnya persuratan@bnpb.go.id. Nah, itu harus dikirimkan 3 kali 24 jam sebelum jadwal kedatangan atau mendaratnya. Nah, nanti Jakarta dalam hal ini itu Satgas bekerja sama dengan di situ ada Kementerian Koordinator Marves, Maritim Investasi, ada Kementerian Kesehatan, Satgas BNPB dan segala macamnya untuk memutuskan apakah bisa diberikan atau tidak. Jadi bukan pasti diberikan. Bisa diberikan atau tidak. Itu nanti diputuskan oleh Jakarta. Tergantung nanti alasannya seperti apa, ada kuota tertentu untuk itu dan sebagainya. Ada di surat keterangan surat edaran Satgasnya. Ya, jadi memang berarti final say-nya atau keputusannya memang nanti akan ditentukan oleh Satgas COVID yang ada di Jakarta ya, Deh? Iya. Jadi kalau udah mendapatkan itu dijamin aman ya karena sudah dari Satgas COVID Jakarta tuh. Iya. Siap. Jadi nanti kalau sudah ada permohonan seperti itu dan kalau sudah dijawab oleh Satgas, nanti akan ada surat jawabannya. Ya, oke. Sekarang kita ada pertanyaan tadi. Ini salah satu yang kita baca juga ya. Untuk diperjelas lagi mungkin Bang dari Kia ya. Iya. Jadi B211 masuk Jakarta hanya untuk purpose bisnis. Oh tidak. Jadi saya jelaskan lagi di sini. Visa jenis B211 itu bisa masuk di 7 tempat tulisan imigrasi 7 TPA ya. Yang sudah saya sebutkan tadi dari Jakarta, dari Bali, dari Medan, dari Mataram, dari Manado, itu bisa. Jadi nggak hanya harus purpose bisnis masuk dari Jakarta, enggak. Bisa di mana aja masuknya. 211 itu yang termasuk 211 itu adalah turisme masuk situ. Yes. Bisnis juga masuk situ ya. Betul. Oke, berarti walaupun ada perbedaan cara apply-nya, kalau bisnis kan harus dari Indonesia dan yang tadi dijelaskan. Tapi kalau yang tourism itu bisa langsung apply sendiri dengan penjamin yaitu hotel atau travel agent. Itu apakah penjamin misalnya kan ini dia pergi satu keluarga, 4 orang, ya bapak ibu dengan 2 anak. Itu apakah penjaminnya atau bukti booking hotelnya itu atau surat jaminan dari hotel itu berlaku untuk satu keluarga itu? Jadi bukan satu nama ya, tapi memang satu kamar untuk 4 orang itu dia bisa dijadikan jaminan untuk syarat untuk meng-apply visa turis. Yes. Oke. Pertanyaan dari tadi udah lewat, pokoknya ada. Nah itu semoga terjawab. Nah ini ada Ajo Cudria, ini sesama orang Pariaman mungkin bisa nanti itu japri aja ya. Mbak Ari juga yang mau japri aja boleh. Kalau mau perpanjang paspor boleh di sini, boleh di mana tadi? Di Indonesia boleh? Boleh, di Indonesia boleh. Di Belanda juga boleh. Ya. Udah di-share juga oleh tim Prodcons nih. Sekarang Prodcons juga udah share hotline aplikasi Peduli Lindungi. Oh, berarti Prodcons KBRI Den Haag juga punya hotline-nya udah. Itu yang disampaikan oleh teman-teman itu hotline-nya Peduli Lindungi di Indonesia ya. Di Indonesia. Tapi kalau Prodcons sendiri kita punya 3 nomor hotline untuk keadaan mendesak. Pasti nomornya nggak ada yang cantik tuh. Di Belanda nggak ada nomornya. Itu untuk keadaan mendesak seperti tadi disampaikan juga, bukan untuk chat-chat ya, tapi untuk keadaan mendesak atau untuk bertanya sesuatu yang sifatnya mendesak.
Seperti itu. Oke. Ada 3 nomor. Siap, berarti itu bisa ditemukan di website KBRI Den Haag juga. Langsung ada pilihan hotline. Ada 3 nomor Belanda, depannya pasti +31. Silakan dikontak jika membutuhkan bantuan atau dalam kondisi darurat. Termasuk kalau ada WNI yang butuh bantuan, misalnya melaporkan ada terkena COVID, gitu juga bisa ya, Daveria? Bisa. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat kita di sini kalau memang terpapar COVID ya, itu bisa tolong laporkan kepada kami, kepada nomor hotline tersebut. Nanti kami akan mencoba mencarikan solusi bantuan terkait hal itu. Dan kita tahu kondisi masyarakat kita seperti apa. Ya, oke deh. Dan diperjelas lagi nih untuk Kia ya, WNA bisa dengan visa turis. WNA bisa masuk dengan visa turis ke Jakarta, ke Bali, dan Kepulauan Riau. Yes. Udah masuk situ, setelah karantina mau muter-muter sampai ke mungkin mau mengunjungi calon ibu kota baru di titik 0, boleh langsung ke calon Nusantara juga boleh. LORI itu singkatan dari Layanan Outreach KBRI. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Layanan Outreach KBRI atau layanan jemput bola, di mana KBRI akan mengunjungi kota-kota untuk apa namanya ya, memberikan pelayanan ya. Betul. Pelayanan publik seperti paspor, apa tadi, kekonsuleran juga. Kekonsuleran, ya. Ada mengenai imigrasi, tapi nggak visa ya Bang, karena kita udah tidak melayani visa lagi. Iya. Jadi kita sudah tidak melayani visa. Itu sudah di-share juga, dan syarat untuk masuk ke Indonesia untuk WNI dan WNA selain di sini nanti rekamannya bisa ditonton lagi di YouTube KBRI Den Haag ya. Jadi saya rasa untuk pertanyaan masyarakat sudah hampir buka semua. Ada pertanyaan mungkin mengenai Utrecht nih. Ya. Utrecht diadakannya kapan? Tanggal 26 Februari ya. Di Utrecht. Utrecht itu adanya di Belanda. Utrecht, tempat lengkapnya bisa dilihat nanti di sosmed KBRI. Akan langsung dipublish setelah acara ini. Jamnya mulai dari jam 12 sampai jam 4 sore. Dan itu harus dibaca dengan jelas ya Bapak Ibu, bahwa di dalamnya di Utrecht itu, di pelayanan itu sendiri nanti ada batas waktu ya, kayak pelayanan paspor. Ya, jadi gini saya jelaskan dulu, untuk yang masyarakat Indonesia untuk mau pergantian paspor nanti di Utrecht, memang harus mendaftarkan dulu ke kami, maksimalnya tanggal 25 Februari pukul 10. Jadi semua dokumen kirim ke kita dulu, kita harus menginput data dulu di kantor. Apabila sudah terrekord, jadi nanti pada saat di Utrecht tinggal melakukan pengambilan biometrik saja. Oke, jadi memang untuk konsuler juga seperti itu. Silakan. Perlu mendaftar kepada kami supaya kami tahu pelayanan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Termasuk juga khususnya untuk NIT, karena perlu disampaikan dokumen-dokumen pendukung apa yang sedang dimiliki oleh yang bersangkutan, oleh masyarakat kita. Jadi sebelum kita ke Utrecht di Den Haag ini kita perlu cek dulu data-datanya. Apakah NIT-nya atau NIK-nya masih aktif atau tidak. Kalau tidak, perlu dihubungi pihak Indonesia untuk pengaktifan kembali dan segala macamnya. Ya. Di samping itu, kita juga perlu pendaftaran ini supaya kita bisa mengatur jumlah orang yang akan hadir di acara tersebut. Jadi kita akan atur jumlah orang dan waktunya. Kalau memang ternyata peminat yang akan datang memperoleh pelayanan konsuler imigrasi ini akan banyak. Gitu. Oke. Ada saran yang baik juga bahwa pertanyaan ini nantinya akan dipublikasikan di medsos KBRI. Ya. Saran yang baik, nanti kita akan coba bikin semacam kayak FAQ ya, mungkin Q&A mengenai prosedur masuk ke Indonesia dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dan selain itu, ini juga akan ada rekaman kepada teman-teman yang belum bergabung atau udah ketinggalan. Nanti langsung aja pantau YouTube KBRI Den Haag. Mungkin seperti syarat PCR dalam waktu maksimal 2x24 jam sudah terupload di YouTube KBRI Den Haag. Karena butuh waktu untuk render dan membuat kualitasnya agak lebih baik.
Sebenarnya nih waktunya sudah agak lewat, tapi kita akan memberikan waktu kurang lebih sekitar 8 menit lagi. Aku mau coba mengundang satu, ada yang mau bertanya secara langsung, mungkin Mbak Rini atau Ibu Rini atau Kak Rini. Nah, apakah mau bertanya secara langsung? Ya, Ibu Rini, silakan. Selamat malam ya. Saya mau nanya, tadi saya udah tulis sih, habis mikirnya kalau nggak sempet waktunya. Kalau orang yang baru kena COVID kan sebenarnya nggak boleh divaksin ya, Pak, gitu. Nah, gimana kalau misalnya orang tersebut, kan dari GGD di sini tuh katanya dikasih kayak sertifikat gitu ya, yang bisa berlaku setahun gitu. Nah, itu gimana Pak, kalau dia misalnya mau pulang ke Indonesia, belum divaksin, tapi baru kena COVID gitu. Berapa lama karantinanya kalau kayak gitu? Oke, siap. Kalau gitu mungkin bisa dibantu dijawab oleh Uda Ferry. Cukup jelas dah? Tadi yang jawab, yang penting ada yang balik. Ya. Terima kasih ya Ibu. Ya, Bu Rini tadi sudah sempat disinggung di awal bahwa pemerintah Indonesia tidak mengakui sertifikat recovery atau sembuh dari COVID. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk WNI bisa datang kapanpun, mau belum vaksin atau sudah vaksin. Tapi nanti kalau misalnya dia belum vaksin, akan divaksin di Indonesia. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu vaksin 1 kali, dihitungnya 7 hari karantina. Gitu, Bu. Ibu belum vaksin sama sekali nih? Enggak, soalnya saya juga ada teman yang kemarin tuh baru kena kan Ustadz. Oke. Pak gitu. Jadi siap Mama Dede, siap. Kata dia jadi kata dia ini kan berlaku nggak ya gitu kira-kira kalau ke Indonesia, ya kita pada nggak tahu kan gitu jawabannya. Makanya saya pas lihat ini alhamdulillah ada Zoom nih, lumayan nih bisa ditanyain gitu ya. Alhamdulillah. Kan kalau sebenarnya juga kan kalau orang baru kena COVID itu kalau nggak salah berapa minggu itu kan juga memang nggak divaksin juga gitu. Jadinya karena dianggapnya masih punya antibodinya kan di badannya dia gitu. Makanya kalau yang saya tahu memang gitu, nanti kalau belum divaksin sampai di karantina itu divaksin dulu kan gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini baru kena, dia kan masih punya antibodi sebetulnya, jadi kayak vaksin pertama gitu. Kalau di Belanda saya rasa hampir semuanya Bu sudah vaksin karena tingkat vaksinasi di sini tinggi sekali. Mungkin sudah vaksin pertama, tapi vaksin keduanya belum. Karena COVID mungkin seperti itu mungkin dia. Jadi tapi kalau misalnya kayak gitu gimana Pak? Kalau vaksin pertama udah, yang keduanya belum, kan nggak perlu divaksin lagi di waktu karantina ya? Entar nunggu balik lagi sini aja gitu. Nah untuk di Indonesia itu vaksin pertama dihitung, kalau dia yang keduanya sertifikat sembuh COVID itu tidak diakui sebagai vaksin kedua, tapi dihitung sebagai memiliki hanya 1 vaksin. Nah, itu dapat 7 hari karantina. Nah, setelah nanti PCR negatifnya di saat karantina akan diberikan vaksin oleh pemerintah. Setelah karantina itu selesai gitu? Ya, karantina negatif PCR. Ya. Mungkin kita lanjut ke yang berikutnya ya, Bu Rini ya, maaf ya, biar kita bisa memberikan kesempatan sama yang lain. Sekarang aku coba pindah ke Bu Agustina. Di unmute dulu mungkin. Oke, halo, selamat malam dari Ray Baik. Ya, tadi saya sempat dengar kalau ada dispensasi untuk kalau punya keluarga yang meninggal. Ya. Ya, Bu. Kakak saya meninggal tahun lalu. Saya tidak bisa pulang. Apakah saya masih punya hak untuk dapat surat dispensasi itu? Kakak, Bu ya? Kakak kandung saya, Pak. Kakak kandung saya, papa angkat saya juga meninggal. Saya di sini kayaknya sumpek sekali. Kita tidak bisa. Biasanya kan masih ada kesempatan lah untuk urusan kematiannya, kita masih bisa ucap selamat jalan. Tapi kalau meninggalnya kapan Bu, Ma?
meninggalnya Juli baru-baru, Juli tahun lalu. Oh, enggak Bu. Oh, jadi kalau Juli ini ya maksudnya keluarga inti yang meninggal ini pada saat misalnya 3 hari sebelumnya gitu, Ibu terima berita ini. Nah, terus harus segera datang karena itu keluarga inti meninggal. Nah, itu dapat dispensasi seperti itu, Bu. Oke, kalau yang sudah lama tidak bisa ya? Oh, enggak, Bu. Oke. Ya, soalnya tadi kan tidak ada kejelasan waktunya, makanya saya tanya. Iya. Tadi kan cuma bilang meninggal gitu. Ya, kami turut berduka cita Ibu atas kondisi yang dihadapi, tapi sekarang memang seperti yang tadi Bang Ronald sudah jelaskan juga bahwa sekarang sebenarnya sudah bisa pulang ke Indonesia untuk WNI atau WNA, memang ada karantina tetap masih. Tapi sebenarnya kalau sekarang mau ke Indonesia sudah bisa dengan visa bisnis, bisa visa turis, visa penyatuan keluarga, dan sekaligus menjawab juga yang di kolom chat, sponsornya tidak harus. Kalau untuk turisme bukan hanya travel agent ya. Kalau visa bisnis bisa organisasi, jasa, institusi apapun bisa. Tapi visanya bisnis ya. Jadi untuk Bung Heri Mitos yang katanya minta sekalian bukan sponsori, diiklankan acara Amsterdam aksinya. Oke. Akan ada Amsterdam aksi, jadi boleh kok kalau ke Indonesia dengan visa selain dengan penjamin hotel dan travel agent, tapi harus pakai visa bisnis dengan cara yang tadi ya, bahwa pengapply-nya harus dari perusahaan atau institusi penjaminnya. Bu Agustina, semoga udah jelas ya Ibu ya. Ya, terima kasih. Mari Bu Agustina. Baik, selanjutnya sambil menunggu saya coba Pak Samuel, mungkin mau ada pertanyaan Pak Samuel, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Bisa dengar saya? Bisa. Loud and clear Pak. Oke, saya baru bergabung, sorry sedikit telat. Nggak apa-apa Pak. Cuma pertanyaan saya yang paling utama yaitu tentang B211A itu ya. Oke. Itu saya bisa ajukan langsung ke Den Haag, bagaimana itu Pak? Itu oke. B211A-nya tujuannya untuk mengunjungi keluarga sebenarnya, orang tua saya, bapak saya kandung. Ya. Berarti bulan kemarin tanggal 20 meninggal ya. Oke. Dan saya langsung memang menghubungi pihak kedutaan di Den Haag. Dan mereka memang memberikan saya jawaban. Memang pada saat itu juga situasi kita masih lockdown dan Indonesia juga belum membuka pintu. Dan mungkin sampai sekarang Indonesia juga belum membuka pintu, saya nggak tahu pasti. Oke. Jadi yang mau saya sampaikan sekarang atau pertanyaan saya yaitu yang apakah masih bisa saya mengajukan B211 itu di Den Haag atau visa on arrival di Jakarta? Oke, langsung dijawab aja Bang. Ya. Terima kasih Pak Samuel atas pertanyaannya. Yang pertama, visa on arrival belum buka Pak. Nah, yang kedua, apabila ada keluarga yang meninggal, keluarga inti yang meninggal, itu bisa mengajukan visa alasan kemanusiaan di kami. Mungkin kalau misalnya Bapak sudah email ke kami, nanti dari tim kami akan membalas apa-apa saja dokumen yang diperlukan untuk mengajukan visa alasan kemanusiaan tersebut. Itu biayanya €50 Pak. Itu nanti kalau Bapak udah email ke kita, nanti biar saya nanti monitor email Bapak. Ya, berarti tinggal di email ke emailnya tadi imigrasi@indonesia.nl. Dicatat mungkin Pak Samuel ya, imigrasi@indonesia.nl. Disampaikan dokumen-dokumen yang tadi dibutuhkan. Nah nanti ini janji dari Bang Ronald nih langsung. Iya, nanti Bapak bisa datang apabila semua berkas sudah lengkap, nanti Bapak bisa datang ke kantor ke KBRI, nanti bisa kami berikan visa alasan kemanusiaan tersebut. Iya, seperti tadi yang Bapak sampaikan, Bapak Abdullah kalau tidak salah, betul. Atau Ronald? Ya, ini orangnya Pak. Kebetulan ini orangnya. Memang namanya agak menipu Pak. Jadi emang agak rakus, Ronald, Arman, Abdullah, 3 nama tuh diambil langsung. Tidak masalah. Cuma Pak Ronald kembali saya mau bertanya Pak ya. Iya. Itu ayah saya, itu yang melahirkan saya ya. Iya, melahirkan. Iya. Ayah kandung udah. Ayah kandung saya. Ya. Itu meninggalnya tanggal 20 Januari yang lampau. Oke. Jadi saya masih tetap berharap
semoga bisa saya mungkin udah meninggal, udah dimakamkan, saya bisa toh membuat acara di sana begitu. Betul, acara Pak. Adat ya. Saya pastikan saya berikan visa Pak untuk Bapak. Iya. Nah, sudah dijanjikan. Iya. Yang penting persyaratan dokumen lengkap Pak ya, surat kematian Bapak, orang tua kandungnya ditetapkan, ada penjamin dari Indonesianya yang WNI untuk mengundang Bapak ke sana, lengkap paspor Bapak lebih dari 6 bulan masa berlakunya, sudah vaksin. Iya. Nanti udah ada kalau misalkan udah ada booking tiketnya lebih baik lagi ya. Baik lagi. Jadi nanti gini aja Pak Samuel bisa langsung email ke imigrasi@indonesia.nl. Kalau ceritakan saja situasinya, nanti langsung akan dibalas oleh tim imigrasi dan Pak Ronald. Baik Pak Ronald, terima Ya. kasih. Pak Samuel, kita kasih kesempatan sama yang lain. Ya. Oke, aku lanjut ke Bu Dewi. Bu Dewi silakan. Dan setelah ini, sebelum Bu Dewi, setelah ini saya buka untuk satu lagi. Setelah itu, nanti kita akan silakan diputar ulang di YouTube KBRI Den Haag, atau kita akan agendakan lagi untuk acara serupa. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah, saya sedang studi S3 di sini, karena masa beasiswa saya sudah berakhir, jadi saya akan pulang. Pertanyaan saya, apakah fasilitas untuk karantina di Wisma Atlet masih bisa untuk saya gunakan? Oke, terima kasih Bu Dewi. Tadi sudah langsung saya coba jawab karena tadi sudah dibicarakan sebelumnya Bu Dewi bahwa setelah menyelesaikan masa studi, bagi WNI yang pulang ke Indonesia boleh menggunakan fasilitas Wisma Atlet. Oke, jadi sudah bisa. Ada berikutnya? Di mute, dibuka dulu mute-nya mungkin, Bu Dewi. Saya masih sedang menunggu proses defense. Jadi manuskrip selesai, tapi masih belum defense. Tapi karena beasiswa sudah berakhir, jadi saya harus pulang. Syaratnya itu masuk kategorinya bagaimana untuk bisa di Wisma Atlet? Mungkin mau balik lagi ke sini gitu Bu Dewi ya? Untuk defense saja tapi baliknya. Oke, berarti sebenarnya kalau ini belum ada selesai ya, berarti masa studinya belum selesai. Gimana mungkin Daveri bisa bantu jawab mungkin? Saya tidak bisa menjawab pasti terkait hal ini karena ini defense saja gitu ya. Defense itu kan hanya pada dasarnya studinya sendiri sudah selesai. Menyelesaikan disertasi, terus kembali ke Indonesia. Nah, ada yang perlu kembali lagi ke Belanda untuk defense, ada yang bisa dilakukan secara online. Kalau nggak salah situasi seperti itu. Mungkin ini bisa dikategorikan selesai studi, tapi mungkin juga tidak. Untuk pastinya terus terang saya tidak bisa menjawab itu, karena di Surat edaran Satgas itu menyebutkan mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya. Jadi mengenai kategori ini apakah bisa dikategorikan sebagai sudah selesai masa studi karena disertasinya sudah selesai, tinggal masalah defense saja, atau bagaimana itu mungkin nanti bisa ada kemungkinan mungkin Bu, tapi saya belum bisa memberikan jawaban pasti terkait hal ini. Oke. Mungkin dicoba aja Bu nanti itu, karena nanti prosesnya kan Ibu datang, nanti di sana kan ditanyakan tempat karantinanya di mana gitu ya, terus Ibu bisa tunjukkan mengenai status Ibu. Oke Bu Dewi, semoga bisa sedikit menjawab. Kalau memang kami ada informasi lebih lanjut juga akan kami informasikan. Seperti biasa pantau terus sosial media KBRI, jangan cari di TikTok, belum ada. Dan yang terakhir, ini ada yang udah menunggu dari tadi, Mbak Widya Lestari, mungkin bisa. Iya? Oke. Halo. Iya. Halo, ya terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dan mohon maaf saya ada satu pertanyaan. Saya masih awam, belum mengerti. Yang saya baca ada beberapa visa buat suami WNA, yaitu visa 317 dan B211 something like that.
Yang saya tanyakan yang untuk WNA apply-nya yang mana dan tarifnya berapa? Mohon maaf. Ya, bisa bantu? Oke, mungkin Bang Ronald bisa langsung bantu, Bang. Jadi tergantung tujuannya, Bu Widya. Kalau misalkan suami Ibu dalam rangka wisata, itu bisa langsung mencari sponsor atau penjamin via travel agent atau pihak hotel di Indonesia untuk penjamin. Jadi nanti pihak travel agentnya yang mengapply visa tersebut, nanti suami Ibu tinggal dapat visanya dari email berbentuk elektronik visa. Nah, kalau misalkan visa 317 itu VITAS, visa izin tinggal terbatas untuk penyatuan keluarga. Jadi ibu yang sebagai penjamin suami ibu yang WNA. Nah, harganya itu $50 dan untuk visanya dan untuk telex-nya $200.000. Itu harus ibu sendiri yang mengapply, tapi nggak bisa di sini Bu apply-nya. Jadi harus minta tolong keluarga yang di Indonesia, tapi atas nama ibu. Gitu, karena nanti bayarnya harus pakai rupiah di sana. Oke. Gitu. Jadi jelas Bu ya. Ya, oke. Ya, tergantung kebutuhannya Ibu Betul. mau apa? Untuk wisata atau visit family. Visit family belum bisa Bu kalau visit family. Kalau visa kunjungan keluarga belum boleh. Bisanya pakai satu itu belum bisa dengan wisata, visa wisata dan visa reunifikasi ya. Yes. Yang penyatuan keluarga. Penyatuan keluarga. Jadi kalau mungkin belum jelas lagi Bu, Mbak atau Bu ya, atau Ses Mbak Widya, kalau kurang jelas boleh tadi kan Bang Ronald ini sudah nge-share di chat box tuh ada nomor teleponnya, ada emailnya. Jadi untuk lebih jelas lagi bisa email ke imigrasi@indonesia.nl. imigrasi@indonesia.nl. Indonesia.nl. Ya, atau ke hotline imigrasi KBRI. Ada di chat. Jadi sambil bisa dilihat di chat box-nya atau bisa lihat di medsos KBRI, biasanya kita share atau langsung ke websitenya indonesia.nl. Itu ada. Jadi bisa ditanya ke situ kira-kira yang cocok jadinya visanya apa sih gitu. Oke, Mbak Widya, semoga jelas. Terima kasih. Nah, tapi sayangnya memang kita sudah jauh lewat dari waktu yang ditentukan. Betul sekali. Perdana. Ya. Tapi karena kita perdana, kita kasih sepenuhnya untuk teman-teman, untuk sahabat yang ada di Belanda ini. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semua masukannya, semua pertanyaannya masih ada di kami catat semua. Kami akan mencoba membuat sebuah manifesto. Fact tentang rangkuman dan fakta-fakta mengenai bagaimana syarat perjalanan ke Indonesia. Dan juga bisa dilihat rekaman ulang acara ini di YouTube KBRI Den Haag. Selanjutnya acara ini, podcast ini atau Embassy Talks ini akan dilakukan secara berseri dengan tema yang berbeda-beda. Yes. Jadi kalau teman-teman sahabat KBRI masih punya pertanyaan, mau bilang mau lagi dong. Nah, nanti kita bikin lagi dengan tema yang ini atau tema tertentu. Silakan disampaikan saja via medsos misalnya, atau bisa juga melalui email. Nah, jadi bisa langsung disebutkan. Jangan lupa untuk datang ke Lori Utrecht. Mungkin udah Ferry sebelum penutupan, ada yang mau disampaikan? Sementara cukup Mas Kris, cuman ini aja. Mungkin terkait dengan peraturan-peraturan untuk masuk ke Indonesia itu akan selalu ada update mengikuti perkembangan di Indonesia dan juga di dunia. Itu juga dilakukan oleh berbagai negara. Jadi untuk saat ini yang berlaku adalah Surat Edaran Satgas nomor 7 tahun 2002. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada revisi atau update terbaru lagi yang seperti tadi diharapkan oleh beberapa yang hadir untuk bebas karantina. Mungkin aja. Ya, kita tunggu aja update-update dari Surat Edaran Satgas berikutnya. Kita semua berharap hal yang sama untuk khususnya berarti tadi seperti yang disampaikan tadi ya, kalau memang dibuka berarti kondisi Indonesia membaik dan itu harapan kita semua. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk ketemu Bang Ronald dan Pak Ferry secara langsung di Utrecht tanggal 26 Februari mulai jam 12 sampai jam 4 sore. Tempatnya menyusul akan disampaikan di sosial media KBRI Den Haag. Yang belum follow Instagram, Facebook, Twitter KBRI Den Haag, tinggal di search aja KBRI Den Haag atau Indonesia in The Hague.
The Hague-nya The Hague tulisannya kayak gitu. Jadi jangan salah. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf bagi yang belum terjawab pertanyaannya. Coba dilihat lagi rekamannya, siapa tahu ada loh jawabannya di situ. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Stay safe, dan untuk hari ini karena kondisinya lagi kurang baik ya, stay inside, makan-makannya di rumah aja bersama keluarga tercinta atau video call sama pacar yang lagi ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Saya Kristiara Lingga undur diri bersama Bang Ronald dan Pak Ferry. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Dah. Stay safe, Pak. Stay safe semua.